Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R itu artinya adalah ruang real ya, sehingga limit H menuju 0 dari fx tambah h gx kurangi gx tambah h per dan seterusnya ya, dan limit H menuju 0 dan seterusnya untuk K lebih dari 1, maka titik-titik. Ini walaupun soalnya dalam bentuk limit, tapi sebenarnya ini adalah definisi dari turunan nanti ya, yaitu bahwa misal kita memiliki limit dari H menuju 0, kemudian di sini ada fx tambah h dikurangi fx, nah gini, dia dibagi dengan h. Ini adalah definisi dari df dx atau turunan f terhadap x. Ya, jadi ini adalah definisi turunan. Ini satu yang mau saya kasih tahu. Yang kedua itu adalah jika terdapat dua buah limit misalnya, yaitu limit dari sesuatu lah ya di situ. Misalnya h menuju 0 juga dari a kali b misalnya. Berarti nanti di sini kita bisa pecah dia menjadi limit h menuju 0 dari a ditambah limit maksudnya dikali dengan limit dari h menuju 0 dari b gitu ya. Jadi bisa dipecah seperti ini, sehingga nanti yang persamaan satu ini kita bisa pecah seperti ini. Jadi di sini kan ada limit h menuju 0 dari ini fx tambah h, kemudian ada juga yang ini ya gx dikurangi gx tambah h. Nah, nanti yang berpotensi jadi turunan itu yang bagian g-nya ini, karena di sini ada gx dan gx tambah h. Sehingga kalau kita pecah, yang bersamaan satu itu akan menjadi seperti ini. K kuadrat kurang 1 itu adalah konstanta kayaknya, maka dia bisa ditaruh di luar seperti ini ya, 1 kurangi K kuadrat kurang 1, kemudian dikalikan dengan limitnya nanti, limit dari H menuju 0, yang pertama untuk fx tambah H dulu, ini kita pecah. Yang kedua adalah limit dari H menuju 0 dari gx min gx tambah H, gx kurangi gx tambah H per H. Yang hasil keduanya adalah x kuadrat min 1, 1 tambah K. Kemudian 1 per K kuadrat min 1, ini bisa kita pecah menjadi seperti ini ya. 1K tambah 1, kemudian K kurang 1. Terus yang ini tinggal substitusi, hanya menjadi 0, artinya nanti dia menjadi tersisa fx. Nah yang ketiga itu kan definisi dari turunan ya, seperti yang saya tulis di sebelah sini. Sehingga nanti dia adalah turunan dari G terhadap X. dg dx atau g aksen ya, karena ini bisa juga ditulis sebagai f aksen gitu. Artinya yang ini nanti adalah g aksen x yang nilainya sama dengan x kuadrat kurang 1 per 1 tambah k itu ya sama aja dengan k tambah 1. Kemudian ini saling meniadakan ya, k tambah 1 dengan k tambah 1, karena di sini k-nya lebih dari 1. Artinya k-nya tidak mungkin min 1 ya. Kalau k-nya min 1 kan tidak bisa dicoret tuh. Tidak saling meniadakan karena 0 sama 0. Kemudian K-1 yang ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga nanti di sini kita dapatkan persamaan 1 yaitu fx g aksen x, yaitu hasilnya adalah x kuadrat min 1 dikalikan dengan k min 1. Ini memberikan kita persamaan 1 dan persamaan kedua juga sama caranya nanti. Kita pecah di sini ada gx, ada k kuadrat min 1 konstanta taruh luar. Sehingga nanti yang menjadi turunan adalah fx-nya ya. Atau kalau kita tulis nanti jadinya gini, 1 per K kuadrat min 1, limitnya itu adalah H menuju 0 dari Gx. Yang kedua adalah limit dari H menuju 0 dari Fx dikurangi Fx tambah H per H. Yang nilainya adalah sama dengan X kuadrat min 1 per 1 min K. Yang ini bisa kita pecah menjadi seperti ini. Kemudian limit H menuju 0 dari Gx karena tidak mengandung H ya, hasilnya adalah Gx itu sendiri. Kemudian yang ini sesuai dengan definisi ini ya, yaitu dia merupakan turunan dari F. Atau kita bisa tulis F aksen X. Berarti yang ini X kuadrat min 1, ini bisa kita kasih tanda negatif K kurangi 1. Kita balik urutannya. Sehingga nanti K-1 dengan K-1 juga saling meniadakan. Atau jika kita geser ke kanan, kita pindah ruas ke kanan, K-1-nya nanti dia menjadi seperti ini. S kuadrat min 1, yang ini kita pindah ya. Ini ada negatifnya berarti yaitu K tambah 1.
Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita nanti bisa gabungkan gitu jadi satu persamaan. Artinya kalau persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita jumlah, nanti kan jadinya gini ya. Kalau dijumlah yaitu fxgx, ini saya tulis fg saja ya untuk mempersingkat penulisan. Maksudnya g itu dan f itu masing-masing fungsi x. Kemudian x kuadrat min 1, k min 1 itu yang dari persamaan 1 ditambah dengan yang dari persamaan 2, yaitu negatif x kuadrat min 1 dikalikan k tambah 1. Nah, fg aksen ditambah gf aksen itu sama aja dengan f dikali fg gitu ya, kemudian dikurung aksen dari suatu fungsi x, dari suatu variabel x. Nah, gini. Ini merupakan salah satu notasi turunan ya, yaitu misalnya kita memiliki dua buah fungsi fg yang mana mereka diturunkan kedua-duanya, itu hasilnya adalah f aksen g ditambah fg aksen. Nanti silakan cek relasi ini ada di materi turunan secara umum. Kemudian yang ruas kanan, di sini x kuadrat min 1-nya bisa kita taruh luar, x kuadrat min 1, kemudian k min 1 dan k plus 1 itu di dalam kurung jadinya. K min 1 dikurangi dengan k plus 1. Atau yang sebelah kanan bisa kita langsung masukkan negatifnya. Nanti ini menjadi k min 1 min k min 1, k min k-nya habis berarti tinggal min 1 yaitu min 2. Artinya fg aksen ini, f kali g aksen dari x itu adalah x kuadrat min 1 dikalikan dengan min 2. Atau jika kita langsung tulis dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu min 2x kuadrat ditambah 2. Kemudian kita tinggal cek ke masing-masing 1 sampai 4 ya. Yang pertama adalah fg aksen 0 sama dengan 2. Kita cek aja di sini. Yang pertama fg aksen 0, fg aksen 0 ya berarti tinggal mengganti x-nya dengan 0 ya. Min 2 kali 0 kuadrat tambah 2 berarti hasilnya adalah 2. Oke. Yang kedua, sebentar, yang pertama berarti benar ya. Yang kedua kalau kita ganti c, berarti nanti fg aksen dari c ya berarti x-nya kita ganti c aja ya. Itu negatif 2 c kuadrat ditambah 2 atau negatif 2 terus di dalam kurung c kuadrat kurang 2 karena sininya kan positif ya, sehingga nanti yang ini negatif. Jadi seperti itu untuk yang kedua. Artinya ini salah ya kalau kita lihat bentuknya. Ini salah. Yang ketiga fg aksen k sama dengan 2 1 min k kuadrat. Kita ganti aja di sini. Fg aksen k berarti min 2k kuadrat, x-nya kita ganti k tambah 2, atau 2-nya ditaruh di luar kurung, ini bisa kita tulis 1 kurangi k kuadrat ya, karena 2 kali 1 hasilnya 2, 2 kali k kuadrat hasilnya 2k kuadrat. Artinya pilihan ketiga itu dia benar ya, karena sama di sini. Terakhir fg aksen 1 sama dengan 0. Kalau kita tulis di sini, fg aksen dari 1 berarti min 2 kali 1 kuadrat ditambah 2, berarti ya min 2 tambah 2 sama dengan 0. Berarti benar ya untuk yang keempat. Yang keempat ini benar. Dan saya koreksi juga untuk yang kedua deh. Tadi ada sedikit salah perhitungan di bagian ini. Di sini kan dia 2 kan. Ini kalau saya tulis ulang gini ya. Tadi ada salah penulisan dalam kurungnya tuh. Jadi kan ini min 2c kuadrat ditambah 2. Seharusnya nanti dia adalah min 2 dalam kurung c kuadrat dikurang 1. Karena min 2 kali c kuadrat adalah min 2c kuadrat. Min 2 kali min 1 hasilnya adalah positif 2. Berarti nanti min 2 c kuadrat min 1. Dan kalau kita lihat di sini ternyata juga masih salah ya. Artinya nanti pernyataan yang benar untuk soal ini adalah 1, 3, dan 4. Jika jangkauan antar kuartil dari data berurutan x min 1, 2x min 1, 2x, 3x, 5x min 3, 4x tambah 2, 6x tambah 3 adalah 11, maka titik. Ini saya tulis ulang, jadi di sini ada 7 data ya, kalau kita cek sebenarnya, yaitu ada x min 1, kemudian 2x min 1, 2x, 3x, 5x min 3, 4x tambah 2, dan 6x tambah 3. Jadi di sini terdapat 7 data kalau kita, dan ini datanya sudah terurut.
Nah, sekarang yang diketahui di soal itu adalah jangkauan antar kuartil. Sebelum ke jangkauan antar kuartil, kita harus tahu dulu apa itu kuartil ya. Jadi kuartil itu nanti ada 3. Yang tengah ini namanya kuartil 2. Kuartil 2 itu membagi jumlah data menjadi sama besar gitu. Artinya di sebelah kirinya nanti ada 3 data, kanannya juga ada 3 data. Itu adalah kuartil 2. Nah, kuartil 2 itu bisa juga disebut sebagai median. Oke. Jadi dalam hal ini kuartil 2-nya adalah 3x nanti. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1 nanti berarti yang ini. Karena kuartil 1 itu membagi kanan dan kirinya sama besar, ada 1 data. Kuartil 3 juga sama ya. Nanti membagi ini dan ini masing-masing 1 data. Ini adalah Q1, ini adalah Q3. Kemudian di sini ada jangkauan antar kuartil, itu artinya ya jangkauan dari kuartil 1 ke kuartil 3. Cara ngitungnya tinggal dikurang saja. Q3 kurangi Q1 yang nilainya adalah 11. Sedangkan kita tahu di sini nilai Q3 dan Q1 sudah ada ya, tapi dalam bentuk variabel X, yaitu 4X tambah 2 dikurangi dengan 2X kurang 1. Artinya 4X tambah 2 dikurangi 2X tambah 1 sama dengan 11. 4X kurangi 2X berarti adalah 2X, 2 tambah 1 berarti 3, berarti 2X sama dengan 11 kurangi 3, yaitu 8. X-nya 8 bagi 2, yaitu 4. Jika X-nya 4, maka kita bisa tulis ulang datanya ya, sepertinya, biar lebih enak gitu, dia dalam bentuk angka. Berarti dari yang pertama, X min 1, berarti 4 kurangi 1 adalah 3. Oke, 2X min 1 sekarang 2 kali 4 adalah 8, dikurangi 1 berarti 7. 2X berarti 8, 3X 3 kali 4, 12. 5X min 3, 5 kali 4, 20, kurangi 3, 17. 4 kali 4, 16, tambah 2, 18. Terakhir, 24 tambah 3, 27. Baru sekarang kita cek satu-satu ya. Pertama medianya 10. Median itu nilai tengah, berarti sama dengan Q2 yang ini. Medianya seharusnya sama dengan 12. Berarti yang ini salah. Yang kedua rata-ratanya adalah 13. Cara ngitung rata-rata itu kita kita jumlahkan dulu semua ya. Seperti ini. Kemudian nanti dari seluruh jumlah ini kita bagi jumlah datanya. Ada 7 data di situ. Di sini ada 3 tambah 7 yang nilainya adalah 10. 8 tambah 12, 20. 17 tambah 18 adalah 35 dan terakhir 27. Berarti 10 dan 20 adalah 30. 30 dan 35, 65. 65 dan 27 adalah 92. 92 dibagi 7, nilainya adalah 13, ya. Kalau 91 kan 13 tuh. Kalau 92,7 bagi 7 berarti ya 13, sekian. Artinya tidak pas 13 gitu ya. Berarti dia salah. Kemudian yang ketiga, kuartil 3-nya adalah 17. Nah, kalau kita cek tadi kan kuartil 3 itu yang ini ya. Berarti nanti di sini ya 18, bukan 17. Berarti dia salah. Yang keempat, jangkauannya adalah 24. Ini jangkauan data maksudnya, bukan jangkauan kuartil. Kalau jangkauan data berarti data akhir kurangi data awal, yaitu 27 kurangi 3 sama dengan 24. Jadi yang terakhir ini benar ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1, 2, 3 salah dan 4 benar.